Ya, hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan anggota baru. PT Mutu Agung Lestari Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Mutu. PT Mutu Agung Lestari Tbk, perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama dalam jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Mutu. Perseroan menawarkan sebanyak 942.857.200 saham atau sebanyak 30% dari total jumlah modal dan disetor setelah penawaran umum. Mutu menawarkan harga saham saat IPO sebesar Rp108 per saham. Dengan demikian, perseroan akan meraih dana segar dari investor pasar modal sebanyak Rp101,82 miliar. Rencana penggunaan dana IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk keperluan capital expenditure atau CAPEX sebesar 66%. Sedangkan sisanya sebesar 34% akan dialokasikan untuk keperluan operational expenditure atau OPEX. Selain itu, perseroan juga menerbitkan sebanyak 235.714.300 suaran seri 1 yang menyertai penerbitan saham baru dan mewakili sebanyak 10,71% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan sebelum penawaran umum perdana saham. Waran seri 1 diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan 4:1. Sementara itu, Mutu mencatatkan pendapatan per 31 Maret 2023 yang mengalami kenaikan 30,55% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya menjadi Rp59,71 miliar. Sedangkan laba tahun berjalan juga tercatat melonjak 66,84% menjadi Rp8,15 miliar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. 84% menjadi Rp8,15 miliar. Jakarta, Tim Liputan. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, PT Mutu Agung Lestari Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Sudah hadir bersama saya di studio Bapak Arifin Lambaga. Beliau adalah Presiden Direktur PT Mutu Agung Lestari Tbk dengan kode saham Mutu. Selamat pagi, Pak Arifin. Selamat pagi, Pak. Salam sehat, Pak. Terima kasih atas kehadirannya di studio IDX Channel dan kami ucapkan juga selamat karena hari ini resmi ya menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi perseroan akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat ini, Pak Arifin? Kami senang bisa melantai di bursa hari ini karena ini menandai menjadi milestone pertama kami untuk berkembang lebih maju lagi. Ada dua pertimbangan kenapa kami masuk ke IDX ini. Pertama, kita melihat peluang yang sangat besar di bidang TIC ini. Ya, kita tahu bahwa TIC ini adalah suatu kegiatan yang menjembatannya antara setiap trading, setiap transaksi. Dan juga dalam rangka pemenuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik di Indonesia yang memproduksi ataupun kalau kita ekspor. Ya, jadi itu. Jadi kita peluangnya besar sekali. Jadi kita melihat dengan adanya peluang yang besar ini, kita ingin masuk lagi lebih dalam, lebih besar lagi di dalam sektor ini. Dan yang kedua, sebagai perusahaan TIC, Testing Inspection Certification, kita ingin kepercayaan karena yang kita jual adalah jasa, sertifikat. Sertifikat nggak akan diterima orang kalau nggak ada nilai kejujuran di situ. Ketika kita bilang hasilnya 100, itu pasti 100, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi itu butuh kepercayaan. Dan untuk menunjang dan memastikan bahwa kepercayaan itu bisa diperoleh, salah satunya adalah dengan transparansi dan akuntabilitas. Kami melihat dengan masuk di IDX ini, kedua hal itu bisa dijalankan dengan baik. Karena monitoringnya banyak, tidak hanya pemegang saham, tapi ini masyarakat yang mungkin punya investasi ya, punya saham di sini, gitu. Dan trust ini nampaknya sudah menjadi bagian daripada kehidupan sehari-hari operasional dari perseroan begitu ya, Pak Arifin. Jadi betul. Tinggal klik saja nih dengan persyaratan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan lantas seberapa banyak jumlah saham yang dilepas ke publik, kemudian bagaimana responnya? Apakah juga oversubscribe ataupun kelebihan permintaan ini, Pak Arifin? Iya, terima kasih, Pak. Jadi kami menawarkan saham sebanyak 942.857.000
30.200 lembar saham. Ya. Ya, jadi ini kira-kira 30%, 30% dari total saham yang kita sudah tempatkan. Jadi harganya sekitar kemarin dari range 105 sampai 110 ditetapkan 108. Oke. Dan luar biasa minat daripada investor ini, kepercayaan dari investor ini luar biasa kepada saham Mutu ini, karena dari masa penawaran umum dari tanggal 2 sampai tanggal 7 itu oversubscribe sampai 252 kali. 252 kali. Jadi kami terima kasih atas kepercayaan dari para investor yang begitu antusias ingin mengkoleksi saham-saham ini, karena mereka melihat potensi yang sangat besar dari Mutu ini. Oke, dan selain menerbitkan saham juga ditawarkan waran seri 1 ini ya sebagai sweetener. Ini bisa dijelaskan mekanismenya, kepemilikannya bagi investor sahamnya sendiri bagaimana, Pak? Ya, jadi selain saham, kita juga pemanisnya itu waran. Jadi waran itu 4:1. Jadi untuk kali ini seri 1 ini kita terbitkan 235.714.300 waran, atau kira-kira 10% dari total keseluruhan saham yang ditempatkan atau disetor penuh oleh pasaran. Jadi 4 saham 1 waran. Ini namanya yang tercatat di DPS penjatahan itu yang pada hari ini ya. Gitu. Jadi kalau ini waran bisa ditebus itu dengan harga Rp342. Dan ini kita bisa memperoleh tambahan dari modal sebanyak 76,4 miliar. Dan target dari raihan dana segarnya sendiri berapa? Kemudian nanti pemanfaatannya untuk apa saja kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Arifin. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan emiten Mutu. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia PT Mutu Agung Lestari Tbk dengan saham yang dilepas 942 juta, 30% dari modal ditempatkan investor penuh. Underwriternya Trimegah, kemudian Indo Premier Sekuritas, kemudian harga IPO Rp108 per saham, dan dana hasil IPO-nya sekitar Rp101,82 miliar. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi penggunaan dana IPO. Ini komposisinya untuk apa saja? Ya, 66% digunakan untuk CAPEX atau Capital Expenditure, kemudian 34% untuk Operational Expenditure atau OPEX. Berikutnya kita akan lihat dari sisi kepemilikan saham dari Mutu Agung Lestari Tbk. 31,5% Sentra Mutu Handal, kemudian Baruna Bina Utama 28%, Afda Ekslansi Lintas Dunia 10,5%, dan 30%-nya dimiliki oleh masyarakat ataupun investor pasar modal. Lanjut kita lihat dari sisi posisi aset, kemudian liability, equity-nya seperti apa? Aset ada 160,68 miliar rupiah, liabilitasnya 81,3 miliar rupiah, kemudian ekuitasnya 79,37 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arifin Lambaga. Beliau adalah Presiden Direktur PT Mutu Agung Lestari Tbk. Baik Pak Arifin, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai penggunaan dana IPO ini tadi sudah disampaikan dana segar yang diraih begitu, dan komposisinya juga sudah disampaikan 66% CAPEX, kemudian sisanya 34% OPEX. Nah, ini untuk apa saja nih CAPEX-nya nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi insya Allah kalau dana yang akan kita terima ini kita gunakan 67,2 miliar atau 66% itu kita gunakan untuk CAPEX. Jadi kita ingin mengembangkan laboratorium yang ada di daerah. Ya, karena kan kita tahu sekarang ini kita punya lab ada di Aceh, kemudian di Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, dan Samarinda, Pontianak, Banjarbaru, Luwuk. Nah, kita akan menambah lagi selain daripada itu. Jadi kita akan menambah beberapa, misalnya di Sumatera kita akan tambah misalnya di Jambi, kemudian ya, di Kalimantan kita akan tambah beberapa kota, kemudian di Sulawesi juga, itu di Kalimantan. Jadi ini dalam rangka mendekatkan layanan kita kepada penggunanya. Karena kita tahu beberapa klien kita itu kan banyakan terutama di industri sawit. Itu semua di daerah gitu. Kemudian industri pengolahan kayu.
kemudian industri-industri lain yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau kita agak jauh susah itu mereka ngantar sampel. Gitu ya. Makanya kita tambahkan di situ. Sisanya itu 34% itu kita gunakan untuk OPEX. Yang paling utama adalah pelatihan. Karena tenaga-tenaga kita harus skill. Betul. Misalnya lab itu nggak bisa orang sembarangan. Kita training segala macam. Nah ini 34% itu kita gunakan termasuk untuk itu. Oke, apalagi alat digunakan juga teknologinya canggih ya. Canggih. Oke. Nah, bicara mengenai kondisi seperti yang sudah Anda sampaikan, berarti mendekatkan diri juga kepada konsumen. Nah, Anda bisa jelaskan lebih jauh tidak seperti profil dari emiten yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia atau Mutu ini seperti apa ini, Pak Arifin? Iya. Jadi Mutu ini berdiri sejak tahun 1990 dan bergerak di bidang TIC, Testing, Inspection, Certification. Jadi bisnis ini adalah bisnis sebagai saya sampaikan tadi hub. Ya hub, kemudian dalam rangka pemastian, kemudian dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan, aturan legalitas. Gitu ya. Jadi itu kemudian kita fokus karena ini luas sekali. Kita fokus 3 saja yang kita fokuskan. Pertama, natural resources. Ya, kemudian yang kedua green economy, natural resources dan green economy. Kedua syariah economy, dan ketiga adalah digital economy. Ya. Jadi saat ini misalnya untuk green natural resource dan green economy itu kita sudah sejak awal gitu ya, dan bahkan pasar kita ini sampai ke Malaysia, kemudian Rusia, Timur Tengah, Vietnam, China, Jepang dan Korea. Jadi kita betul-betul nama Mutu internasional karena klien kita internasional. Itu dia. Nah, kalau kita lihat dengan beberapa klien ataupun konsumen yang berasal dari luar negeri, ini lebih banyaknya untuk sektor yang mana sih dari pemanfaatan sertifikasi ataupun testing yang dilakukan di perseroan, Pak Ari? Ya, jadi ada 2 license yang kami miliki. Satu adalah karbon. Jadi IECC, International Sustainable Carbon Certification, itu adalah memastikan bahwa suatu produk itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh IECC tadi. Kemudian kedua, persyaratan terhadap wood based panel. Jadi wood based itu jadi produk berbasis kayu. Kalau ketika dia diekspor ke Jepang atau ke Amerika, itu ada aturan-aturan yang dipersyaratkan untuk itu. Dan klien kami adalah kebanyakan itu. Jadi menggunakan sertifikat kami untuk masuk ke pasar Amerika, masuk ke pasar Jepang, bahkan sampai ke Rusia. Jadi perusahaan-perusahaan di Rusia itu juga menggunakan jasa kita untuk ekspor ke Amerika atau ke Jepang. Berarti memang persyaratannya disesuaikan dengan standar negara maju lah. Negara maju. Jadi kami menggunakan standar negara maju, standar negara di mana produk itu dipasarkan. Nah, tingkat persaingan bisnisnya seperti apa? Apakah Anda menjadi salah satu pemain yang mungkin mendominasi dari bisnis ini? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Arifin. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Arifin Lambaga, Presiden Direktur PT Mutu Agung Lestari Tbk, yang mutunya sudah internasional ini, Pak Arifin. Bagaimana Anda melihat tingkat persaingan bisnis? Yang mengingat ini salah satu lembaga sertifikasi atau perusahaan sertifikasi yang juga tadi kliennya bahkan dari luar negeri. Nah, ini apakah mendominasi, Pak, di sektor ini? Ya, jadi kita tahu bahwa perusahaan seperti kami, TIC ini adalah perusahaan yang entry barrier-nya tinggi. Pertama kepercayaan, kedua persyaratan-persyaratan harus dipenuhi. Dan itu yang menjadi salah satu hambatan untuk orang masuk di bisnis ini. Jadi kalau misalnya kemudian kedua license. Jadi kami itu menjalankan kegiatan berbasis lisensi. Lisensi itu ada lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik Indonesia maupun negara lain, atau lisensi dari suatu organisasi internasional. Misalnya tadi ICC itu organisasi internasional, RSPO organisasi internasional. Kemudian ada yang JAS, Japan Agriculture Standard, itu government Jepang. Kemudian ada yang namanya CARB, California Air Research Board, itu oleh pemerintah negara bagian di California, tapi menjadi persyaratan di Amerika. Dan juga oleh Environmental Protection Agency oleh Amerika. Dan tidak banyak yang diberikan lisensi itu. Di dunia sangat terbatas. Misalnya untuk JAS itu hanya mungkin 14 atau 15 perusahaan di dunia. Di seluruh dunia hanya 14? Wow, banyak. Kemudian misalnya untuk CARB sama EPA itu juga nggak sampai lebih dari 30 di seluruh dunia.
Oke. Dan Indonesia hanya mutu, hanya mutu. Belum ada yang bisa masuk memperoleh lisensi itu. Jadi kami selama ini boleh dikata jadi pemain tunggal untuk beberapa kegiatan sertifikasi itu. Jadi saya kira ini bisa menjadi salah satu keunggulan kami. Dan kedua, kami juga akan masuk ke sektor perdagangan karbon. Karbon ya. Jadi kami sudah diakreditasi dan sudah menjalankan kegiatan itu sejak 2015. Ketika orang belum, kami sudah menjalankan itu. Wow, ini luar biasa sih Kak ya. Pada saat OJK, booming tinggal jalan aja berarti. Tinggal jalan, orangnya udah siap. Kami sudah mengeluarkan sertifikat berbasis IECC tadi dan juga berbasis GCM oleh pemerintah Jepang itu udah ratusan. Yang kami terbitkan. Jadi kami sudah dikenal tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar. Jadi saya kira ini menjadi salah satu keunggulan mutu di dalam kegiatan sertifikasi jalan. Kami banyak terlibat di dalam baik penyusunan standar, salah yang dikaitkan dengan produk itu maupun di dalam uji coba. Berarti dari hulu ke hilir lah misalnya. Nah ini bagaimana dengan kinerja keuangannya juga bisa disampaikan singkat begitu, bagaimana dengan kondisi yang ada, tantangannya apa saja yang masih dihadapi sejauh ini Pak? Ya, jadi kita sampai dengan Desember 2022 itu pendapatan mutu tercatat 281,8 miliar. Ya, ini peningkatan kira-kira sekitar 24,7% dibandingkan periode tahun 2021. Ya, jadi 2021 itu hanya 226. Kemudian di bottom line kami itu laba kita sekitar 36,7 miliar, tumbuh 90% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Kemudian di posisi penjualan per segmen mutu dari tahun 2000 sampai 2022 juga menunjukkan pertumbuhan yang memperlihatkan produk pengujian dan sertifikat tumbuh dengan stabil. Kemudian nilai CAGR-nya pertumbuhan penjualan mutu juga 2020 sampai 2022 itu mencapai 11,8%. Kemudian aset juga tumbuh terus-menerus. Jadi kami meyakini dengan kinerja yang positif dan fundamental perusahaan yang baik, kami yakin saham mutu akan menjadi saham yang akan diminati oleh para investor. Itu dia, apalagi dengan adanya dana segar yang tadi sudah diperoleh, ekspansi tadi bahkan difokuskan tidak hanya ke pusat saja, tapi disebar ke beberapa daerah yang menjadi salah satu pelanggan ataupun konsumen begitu, sehingga akan lebih memudahkan mereka ya untuk melakukan sertifikasi. Tidak ada lagi biaya tinggi yang harus dilakukan untuk pengiriman sampel yang ingin diuji. Baik, Pak Arifin, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa, dan ini tentunya bisa menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik bagi pemirsa IDX Channel. Pak Arifin, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan IPO PT Humpus Maritim Internasional Tbk. Sesaat lagi. Terima kasih.